Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 12 semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita belajar hari ini yaitu mengenai sintesis protein. Adapun tujuannya yaitu untuk menjelaskan proses sintesis protein. Baiklah, kita mulai belajar dengan membaca doa dan ikuti pembelajaran ini dengan baik supaya kalian mendapatkan ilmu. Baiklah, kita lanjutkan materi pelajaran kita kali ini yaitu sintesis protein. Telah ketahui bahwa DNA berperan penting dalam pembentukan sifat melalui proses sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida. Polipeptida yang terbentuk akan menentukan sifat pada individu. Nah, proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino terjadi melalui ekspresi gen. Dalam sintesis protein ini yang berperan adalah RNA. Apa itu RNA? RNA merupakan rantai tunggal yang tersusun oleh molekul gula deribosa atau pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri atas basa purin yang meliputi adenin dan guanin, serta basa pirimidin meliputi urasil dan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa timin, tetapi digantikan dengan basa urasil. RNA dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, rRNA atau ribosomal RNA atau ARN ribosom. rRNA terdapat dalam sitoplasma dan berperan dalam sintesis protein. rRNA dapat mencapai 80% dari jumlah RNA sel. rRNA berfungsi mempermudah perekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Yang kedua, mRNA atau messenger RNA atau ARN duta. mRNA berupa rantai tunggal yang relatif panjang. mRNA dibentuk dalam nukleus dan berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari DNA ke ribosom. Kemudian yang ketiga, tRNA atau transfer RNA. tRNA
terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Asam amino dibawa oleh tRNA ke ribosom. Pada salah satu ujung tRNA terdapat 3 rangkaian basa pendek disebut antikodon. Suatu asam amino tertentu akan melekat pada ujung tRNA yang berseberangan dengan ujung antikodon. Pelekatan ini merupakan cara agar tRNA berfungsi. Pengurutan asam amino sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Baiklah, kita mulai sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Kita lanjutkan tahap sintesis protein berikutnya, yaitu translasi. mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA.
Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Berikut tabel kodon beberapa asam amino. Perhatikan baik-baik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, biasa kita kerjakan soal. Yang pertama, tuliskan 3 tipe RNA. Kemudian yang kedua, tuliskan apa pengertian dari transkripsi dan translasi. Kemudian yang ketiga, jelaskan masing-masing tahapan pada transkripsi, yaitu pada tahap inisiasi, elongasi, maupun terminasi. Dan soal yang keempat, kalian perhatikan gambar yang saya berikan, kemudian tulis pasangan basa nitrogen dari DNA, yaitu yang antisense atau templatenya. Kemudian lakukan transkripsinya pada mRNA dan dilanjutkan dengan translasi dengan melihat tabel kodon asam amino. Oke, kita akhiri.